warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Saputra. Saya di sini untuk melanjutkan video saya tentang matematika diskrit, itu tentang fungsi dan relasi, kemudian juga kardinalitas dan juga matriks. Oke. Jadi kita lanjut saja ke subbab 2.3, yaitu fungsi. Oke. Sebelum kita mengenal apa itu fungsi dan relasi, pertama kita harus belajar tentang fungsi. Itu pengenalannya, jika ada A dan B adalah himpunan tak kosong, sebuah fungsi f dari A ke B adalah penugasan tepat satu elemen ke setiap elemen A. Fungsi A sama dengan B. Jika B adalah elemen unik dari B yang diisi oleh fungsi f ke elemen A kecil dari A besar, jika f adalah fungsi dari A ke B, bisa kita tulis f fungsi A ke B. Fungsi terkadang juga disebut pemetaan atau transformasi. Fungsi ditentukan dalam berbagai cara. Seringkali kita memberikan rumus ke fungsi seperti fungsi x sama dengan x plus 1 untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Pertama ada fungsi satu-satu. Beberapa fungsi yang tidak pernah menilaikan nilai yang sama kedua elemen domain yang berbeda, fungsi tersebut bisa dikatakan fungsi satu-satu. Seperti yang bisa kita lihat di gambar, fungsi bisa dikatakan satu-satu jika fungsi A sama dengan fungsi B, kemudian A sama dengan B. Contohnya misalkan fungsi G pernah sebuah R menuju R ke R yang didefinisikan sebagai fungsi Gx sama dengan x plus 10. G merupakan fungsi satu-satu. Untuk membuktikan ini, misalkan A sama dengan GB. Akibatnya A tambah 10 sama dengan B ditambah 10. Kurangi kedua rumus dengan 10, maka diperoleh hasil A sama dengan B. Fungsi tersebut merupakan satu-satu karena fungsi A sama dengan fungsi B, yaitu A sama dengan B terpenuhi. Dan ada fungsi surjektif. Misalkan A dan B masing-masing himpunan dan f suatu fungsi dari A ke B. Fungsi f dikatakan fungsi surjektif atau surjective function, atau fungsi pada onto function apabila berlaku B merupakan elemen dari B kecil merupakan elemen dari B besar, A merupakan elemen dari A besar. Fungsi A sama dengan B. Untuk setiap anggota B, anggota terdapat A yang merupakan anggota A. Demikian juga demikian hingga fungsi A sama dengan B. Dengan bahasa yang lebih sederhana, 2 dapat dinyatakan sebagai berikut. Setiap anggota daerah kawan atau kodomain memiliki suatu pasangan yang merupakan anggota dari daerah asal. Contohnya, misalkan R ke R yang didefinisikan sebagai Gx sama dengan x plus 10. G merupakan fungsi surjektif karena setiap anggota ke daerah kawan, yaitu R, memiliki pasangan yang merupakan anggota daerah asal, yaitu R. Untuk membuktikan ini, kita misalkan B elemen dari R sebarang. Kita mencari anggota daerah asal, yaitu A memiliki elemen R. Demikian hingga fungsi GA sama dengan B. Selanjutnya kita peroleh A ditambah 10 sama dengan B, dan A sama dengan B dikurangi 10. Karena B merupakan elemen R dan 10 merupakan elemen R, kita bisakan A sama dengan B dikurangi 10 elemen R. Jadi untuk demikian anggota daerah kawan B terdapat anggota daerah asal A. Sedemikian hingga fungsi GA sama dengan B. Karena kondisi 2 terpenuhi, kita bisa menyimpulkan G merupakan fungsi surjektif. Kemudian ada fungsi inverse. Seperti namanya, inverse memiliki arti kebalikan. Jadi fungsi inverse artinya fungsi kebalikan. Jika fungsi umumnya adalah f, maka fungsi kebalikannya adalah f min 1. Fungsi f memiliki fungsi inverse f min 1 apabila f adalah satu-satunya fungsi dan fungsi bijektif. Perlu diketahui bahwa fungsi bijektif ditempatkan saat jumlah anggota domainnya sama dengan jumlah anggota kodomain yang dimiliki. Contoh fungsi inverse-nya, ketika f fungsi yang memetakan x ke y, sehingga bisa langsung dituliskan menjadi y sama dengan fungsi x, maka f min
inversnya merupakan fungsi yang memetakan y ke x. Tulis x sama dengan f min 1y. Dapat dimisalkan fungsi f adalah a ke b, fungsi bijektif. Nah, pada posisi seperti ini, fungsi f adalah fungsi yang menggabungkan pada masing-masing elemen b yang masih tepat satu elemen dengan a. Ketika fungsi f dinyatakan dengan inversnya atau f min 1, maka bisa dilihat sebagai berikut ini. F min 1 sama dengan b menuju a. Maka akan menjadi y sama dengan fungsi x menuju x sama dengan f min 1y. Contohnya, tentukan inverse dari fx sama dengan x min 3. Maka f min 1x penyelesaiannya adalah fx sama dengan x min 3. Dan y sama dengan x min 3, x sama dengan y plus 3. Kita ganti x menjadi f min 1x dan y menjadi x, sehingga diperoleh hasil f min 1x sama dengan x plus 3. Selanjutnya ada fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah gabungan dari dua fungsi, yaitu misalkan fungsi x, fx dan gx yang dapat disimbolkan dengan o. Fungsi baru yang dapat terbentuk dari fx dan gx adalah f ke og, yang artinya g dimasukkan ke f, dan juga gof x yang artinya f dimasukkan ke g. Ketika ada fungsi yang digabungkan secara berurutan, maka akan membentuk sebuah fungsi baru. Inilah yang disebut fungsi komposisi. Sifat-sifat fungsi komposisi bisa dilihat sebagai berikut. F og x tidak sama dengan g f si x, dan juga f o dalam kurung g o h x itu sama dengan f og dalam FOG OH X. Contohnya, jika FOG X sama dengan X kuadrat plus 3X plus 4 dan GX sama dengan 4X min 5, berapa nilai F3? Fungsi F3. Jawabnya FOG X sama dengan X kuadrat plus 3X plus 4. Kemudian kita masukkan G, jadi fgx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 4. Gx sama dengan 3, maka 4x min 5 sama dengan 3, 4x sama dengan 8, dan x sama dengan 2. Karena fgx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 4, dan untuk gx sama dengan 3, maka bisa didapatkan x nya sama dengan 2, sehingga fungsi f3 sama dengan 2 kuadrat plus 3 dikali 2 plus 4, sehingga bisa dijumlahkan, yaitu 4 tambah 6 tambah 4 yang menghasilkan 14. Ada grafik fungsi. Grafik sebuah fungsi adalah sebuah representasi visual dari sifat sebuah fungsi pada diagram x min y. Misalkan f adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, grafik fungsi f adalah himpunan pasangan terus urut. Misal A, B, A merupakan elemen dari A besar dan fungsi A sama dengan B. Contoh soalnya yaitu tampilkan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dari himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat. Solusinya, grafik dari f adalah himpunan pasangan terurut dari bentuk x kuadrat, di mana x adalah bilangan bulat. Grafik ini bisa ditampilkan seperti berikut ini, di perurutan, misal x-nya 1 0 0, x-nya 1 1 1, x-nya y-nya 2 2 4, x-nya 2, y-nya 4, x-nya 3, y-nya 9. Kemudian ada fungsi parsial. Fungsi parsial f dari himpunan A ke himpunan B adalah penugasan ke setiap elemen A dalam subhimpunan dari A yang disebut domain definisi f dari elemen unik B di B. Himpunan A dan B disebut domain dan kodomain dari f. Masing-masing kami mengatakan bahwa f tidak terdefinisi untuk elemen dalam A yang tidak berada dalam domain definisi f. Ketika domain definisi f sama dengan A,
dapat dikatakan bahwa f adalah fungsi total. Nah, perlu diperhatikan jika fungsi f a ke b, untuk menyatakan bahwa f adalah fungsi parsial dari a ke b, perhatikan bahwa ini adalah notasi yang sama seperti yang digunakan untuk fungsi. Konteks di mana notasi digunakan untuk menentukan apakah f adalah fungsi parsial atau fungsi total. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dan propertinya. Misalkan a dan b himpunan, relasi biner dari a ke b adalah himpunan dari a kali b. Misalkan a elemennya ada 0, 1, 2 dan b isinya 0, a dan b, maka 0a dan b, 1a dan 2b adalah relasi dari a ke b. Artinya misalkan 0ra tetapi 1rb. Hubungan dapat dipresentasikan secara grafis seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini menggunakan pasangan panah untuk mewakili pasangan terurut. Cara lain untuk presentasikan ini adalah menggunakan tabel yang juga dilakukan seperti berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke fungsi sebagai relasi. Melihat fungsi dari gambar pada titik 3, fungsi f dari himpunan A ke himpunan B menugaskan tepat satu elemen ke setiap elemen A. Grafik f adalah himpunan pasangan terurut A, B, demikian sehingga B sama dengan fungsi A. Karena grafik f merupakan himpunan bagian dari A dikali B, maka grafik tersebut merupakan relasi dari A ke B. Selain itu, suatu fungsi memiliki sifat bahwa setiap elemen A adalah elemen pertama dari tepat satu pasangan terurut dari grafik tersebut. Selanjutnya kita masuk ke relasi pada himpunan. Relasi pada himpunan A adalah relasi dari A ke A. Contoh soalnya, jika A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, yang mana pasangan terurut yang berada di himpunan R, A, B, mana A membagi B. Penyelesaiannya, karena A, B berada di R, jika dan hanya jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 4, yang mana A membagi B, sehingga R adalah 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 3, 4, 4 seperti berikut ini. Kita lanjut ke sifat dari relasi. Suatu relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A elemen R untuk setiap elemen A kecil ke elemen A besar. Contoh soalnya, yang mana dari himpunan berikut ini yang merupakan relasi refleksif? Relasi refleksif R3 dan R5 adalah refleksif karena keduanya memiliki semua pasangan dari bentuk AA, yaitu 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4. Relasi lainnya tidak reflektif karena tidak ada yang mengandung pasangan yang berurutan. Sebagai tambahan, R1, R2, R4, dan R6 tidak reflektif karena 3, 3 tidak berada dari refleksi tersebut. Kemudian sebuah relasi dari himpunan dapat dikatakan simetris jika BA elemen R ketika A dan B elemen R. Untuk setiap AB merupakan elemen A besar. Sebuah relasi R pada himpunan A besar untuk setiap AB elemen A besar jika A dan B elemen R dan BA merupakan elemen R. Kemudian A sama dengan B itu dapat dipanggil antisimetris. Contohnya, yang mana dari himpunan ini merupakan relasi simetris dan juga asimetris. Relasi R2 dan R3 itu adalah simetris karena masing-masing BA memiliki relasi kapanpun AB melakukannya. Contohnya pada R2 yaitu 21 dan 12 berada dalam satu relasi. Untuk R3 ada 12, 21 dan juga 14, 41. Pada R4, R5 dan juga R6 itu asimetris karena tidak ada pasangan elemen yang berada dalam AB sama dengan BA. Kemudian sebuah relasi R pada himpunan dapat dikatakan transitif ketika AB merupakan elemen R dan juga BC merupakan elemen R. Kemudian AC merupakan elemen R. Untuk semua yaitu A, BC merupakan elemen A. Berikut ini, yang mana dari himpunan berikut ini yang merupakan relasi transitif? R4, R5, dan R6 itu transitif untuk setiap relasi.
kita bisa tahu dengan memastikan jika AB dan BC berada di hubungan ini. Kemudian AC juga melakukan untuk tambahan. R4 transitif karena 32, 21, 42 dan 42 terus dan 421, 43 dan 31 dan 43 dan juga 32 adalah satu-satunya himpunan yang memiliki pasangan, dan 31, 41 dan 42 berada pada R4, sehingga bisa dipastikan jika R5 dan R6 itu adalah transitif. Terus ada juga menggabungkan relasi. Misalkan A memiliki elemen 1, 2, 3 dan B memiliki elemen 1, 2, 3, 4. Relasi R1 sama dengan 1, 1, 2, 2, 3, 3 dan R2 sama dengan 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 dapat digabungkan untuk menghasilkan, misalkan ini R1 dan R2 digabungkan sehingga 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 3, 3. Kemudian R1 dan R2 diiris menghasilkan 1, 1. R1 dan R1 dikurangi R2 menghasilkan 2, 2 dan 3, 3. R2 dikurangi R1 menghasilkan 1, 2, 1, 3 dan 1, 4. Kita lanjut, selanjutnya adalah hubungan NRI dan aplikasinya. Hubungan NRI misalkan A1, A2, AN adalah himpunan. Suatu relasi NRI pada himpunan ini adalah bagian dari A1 dikali A2 sampai AN. Himpunan A1, A2 sampai AN disebut domain relasi dan N disebut derajatnya. Contohnya, misalkan R adalah relasi pada N kali N kali N yang terdiri dari rangkap 3 A, B, dan C, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat dengan A lebih kecil daripada B. Database dan relasinya. Perhatikan tabel berikut ini. Basic data terdiri dari catatan yang merupakan n tuple yang membentuk beberapa ruang pada data di atas. Terdapat 4 tuple, yaitu student name, ID number, major, dan juga GPA yang bisa dibaca sebagai berikut ini. Kita lanjut pada operasi pada hubungan NRI. Jika R adalah relasi NRI dan C adalah kondisi yang dapat dipenuhi oleh elemen dalam R, kemudian operasi seleksi SC memetakan relasi NRI R ke relasi NRI dari semua n tuple dari R yang memenuhi kondisi C. Selanjutnya kita masuk ke SQL. Bahasa query database SQL yang merupakan singkatan dari Structure Query Language dapat digunakan untuk menjelaskan operasi yang telah dijelaskan di bawah ini. Misalkan contoh SQL-nya select departure time from flight where destination sama dengan kutip destroyed. Pernyataan SQL digunakan untuk menentukan proyeksi B5 pada atribut departure time dari pemilihan 5 tuple di atas penerbangan yang memenuhi kondisi, yaitu tujuan sama dengan Detroit. Outputnya adalah daftar yang berisi waktu penerbangan dengan tujuan Detroit, yaitu pukul 8.10 dan juga pukul 8.47. SQL menggunakan klausa from untuk mengidentifikasi relasi NRI tempat query ditetapkan, klausa where untuk menentukan kondisi operasi seleksi, dan klausa select untuk menentukan operasi proyeksi yang akan diterapkan. Harap berhati-hati, SQL menggunakan select untuk mewakili proyeksi, bukan operasi seleksi. Ini adalah contoh yang tidak menguntungkan dari konflik terminologi. Kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu representasi relasi. Relasi dengan matriks. Hubungan antara himpunan hingga dapat dipresentasikan menggunakan matriks 01. Misalkan R adalah relasi dari A yang berisi elemen A1, A2 sampai AM ke B yang berisi B1, B2 sampai Bn. Di sini elemen-elemen dari himpunan A dan B telah terdaftar dalam urutan tertentu, tetapi sewenang-wenang. Selanjutnya, ketika A sama dengan B, kita gunakan urutan yang sama untuk A dan B. Relasi R dapat dipresentasikan oleh matriks MR, di mana matriks IJ sama dengan 1 jika AI, BI bukan elemen dari R, dan 0 jika AI dan BJ bukan elemen dari R.
Dengan kata lain, matriks 01 yang mewakili R memiliki 1 sebagai entry I dan J. Ketika AI terkait ke BJ dan 0 pada posisi ini jika AI tidak terhubung dengan BJ. Representasi seperti itu tergantung pada urutan yang digunakan untuk A dan B. Selanjutnya kita masuk ke representasi relasi menggunakan diagram. Graf berarah atau digraf terdiri dari himpunan V dari simpul yang bersama-sama dengan himpunan E yang terdiri dari pasangan berurut dari elemen V yang disebut tepi atau busur. Simpul A disebut simpul awal dari tepi A, B, dan simpul B disebut simpul terminal dari tepi ini. Contoh graf berarah dengan simbol ABC dan D dan rusuk AB, AD, BB, BD, CA, CB, dan DB ditampilkan pada gambar berikut ini. Yang kita masuk selanjutnya yaitu penutupan relasi. Relasi R sama dengan elemen dari 11, 12, 21, 32 pada himpunan A sama dengan 1, 2, dan 3 tidak refleksif. Bagaimana kita dapat menghasilkan relasi refleksif mengandung R sekecil mungkin? Ini dapat dilakukan dengan menambahkan 22 dan 33 ke R, karena ini adalah satu-satunya pasangan terbentuk AA yang tidak ada di R. Jelas relasi baru ini mengandung R. Selanjutnya setiap relasi refleksif yang mengandung R juga harus mengandung 22 dan 33 karena relasi ini mengandung R bersifat refleksif dan terdapat di dalam setiap relasi refleksif yang mengandung R, maka relasi ini disebut penutupan refleksif dari R. Contoh soalnya, berapa relasi refleksif dari relasi R AB jika A lebih kecil daripada B pada himpunan bilangan bulat? Solusinya yaitu penutupan refleksi dari R adalah R gabungan dari pengurangan sama dengan A, B, atau A lebih kecil sama dengan B. Jalur dalam grafik searah. Lintasan dari A ke B pada graf berarah G dalam barisan rusuk X0, X1, dan X1, X2, X2, X3 sampai Xn-1 Xn di G, di mana N adalah bilangan bulat non-negatif dan X0 sama dengan A dan Xn sama dengan B, yaitu barisan di sisi di mana titik terminal dari sebuah sisi sama dengan titik awal di tepi berikutnya di jalan. Lintasan ini dilambangkan dengan X0, X1, X2 sampai Xn-1, Xn dan memiliki panjang N. Kami melihat himpunan sisi yang kosong sebagai jalur dengan panjang 0 dari A ke A. Lintasan dengan panjang N1 yang berawal dan berakhir pada titik yang sama disebut sirkuit dan siklus. Selanjutnya ada penutupan transif. Misalkan R suatu relasi pada himpunan A, relasi konektivitas R yang terdiri dari pasangan-pasangan A, B. Sedemikian sehingga terdapat lintasan yang panjang paling sedikit 1 dari A ke B di R. Karena Rn terdiri dari pasangan-pasangan AB sedemikian rupa sehingga ada lintasan dengan panjang N dari A ke B, maka relasi penutupannya adalah gabungan sama himpunan Rn sehingga R sama dengan gabungan dari Rn mana N sama dengan 1 dan tak terhingga. Ini kita lanjut ke hubungan kesetaraan. Hubungan kesetaraan suatu relasi pada himpunan A disebut relasi ekuivalen jika relasi tersebut reflektif, simetris, dan transitif. Dua elemen A dan B yang dihubungkan oleh suatu relasi ekuivalen disebut ekuivalen. Notasi A, B sering digunakan untuk menyatakan bahwa A dan B adalah elemen-elemen yang ekuivalen terhadap suatu relasi ekuivalen tertentu. Selanjutnya kita masuk ke orde parsial. Orde parsial suatu relasi R pada himpunan S disebut orde parsial atau orde parsial jika relasi tersebut refleksif, antisimetris, dan transitif. Himpunan S bersama-sama dengan pengurutan parsial R disebut terurut sebagian dari himpunan atau poset yang dilambangkan dengan S, R. Anggota S disebut elemen poset. Selanjutnya kita masuk ke bab kardinalitas dan juga matriks. Yang pertama ada kardinalitas himpunan. Himpunan yang dapat dihitung.
suatu himpunan yang berhingga atau memiliki kardinalitas yang sama dengan himpunan bilangan bulat positif disebut dapat dihitung. Himpunan yang tidak dapat dihitung disebut tidak dapat dihitung. Ketika suatu himpunan tak berhingga S dapat dihitung, kita menyatakan kardinalitas S dengan 0, dimana adalah alef huruf pertama dari alfabet Ibrani. Kami menulis S sama dengan alef 0 dan mengatakan bahwa S memiliki kardinalitas alef 0. Contohnya, tunjukkan bahwa himpunan bilangan real adalah himpunan tak terhitung. Ya, untuk menunjukkan bahwa himpunan bilangan real tidak dapat dihitung, anggap himpunan bilangan real dapat dihitung dan sampai pada kontradiksi. Kemudian himpunan bagian dari semua bilangan real yang berada di antara 0 dan 1 juga dapat dihitung. Selanjutnya, kardinalitas dan juga matriks. Kita masuk ke bab matriks. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang. Suatu matriks dengan M baris dan N kolom disebut matriks M kali N. Bentuk jamak dari matriks adalah matriks. Suatu matriks dengan jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom disebut bujur sangkar. Dua matriks dikatakan sama jika memiliki baris dan kolom yang sama dan entry-entry yang bersesuaian pada setiap posisi yang sama. Seperti berikut ini. 1, 0, 1, 1, 2, 3. Nah, ini adalah matriks 3 kali 2 yang mana memiliki baris 3 dan juga 2 kolom. Selanjutnya ada aritmatika matriks, berisi penjumlahan matriks. Kita tambahkan setiap baris dan kolomnya jika matriks tersebut memiliki jumlah yang sama. Misalkan contohnya ada, tapi jika memiliki matriks yang berbeda, kita bisa mengalikannya. Ini ada transpose matriks, yaitu mengubah baris dan kolomnya menjadi kolom berbaris. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah tutur kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.